Empat sebab Indonesia lama sekali dijajah oleh Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, empat sebab bangsa Indonesia lama sekali dijajah oleh Belanda, kurang lebih sekitar 350 tahun. Ini masa yang sangat lama sekali. Mengapa? Karena manusia apabila usia 50 tahun, manusia yang usia 50 tahun biasanya sudah memiliki cucu. Berarti berapa kali generasi? Kalau 100 tahun, berarti manusia itu sudah tidak ada. Generasi keempat, selama 100 tahun itu sudah generasi keempat. Sedangkan ini 350 tahun. Lama sekali. Mengapa lama sekali Indonesia ini dijajah oleh Belanda? Jikalau kita hitung secara sederhana, Belanda sudah mulai bercokol di bumi Nusantara Indonesia sejak tahun 1602 Masehi hingga tahun 1949 Masehi. Mengapa sampai tahun 1949? Karena setelah Jepang, bahkan setelah Prancis, Inggris, dan Jepang tahun 1945, kemudian setelah itu Belanda datang lagi ke Indonesia, agresi militer, akan menjajah lagi. Hanya saja bangsa Indonesia sudah menyatakan proklamasi kemerdekaan sehingga harus perang habis-habisan melawan Belanda sampai tahun 1949. Karena yang menjajah Indonesia selain Belanda ada Portugis tahun 1509 hingga 1595. Kemudian Spanyol tahun 1521 sampai 1692. Kemudian Belanda tahun 1602 sampai 1949. Kemudian Prancis tahun 1806 1811. Kemudian kelima Inggris tahun 1811 1816. Jepang tahun 1942 sampai 1945. Yang paling lama adalah Belanda. Mengapa? Pertama, faktornya, sebabnya yang pertama, bangsa Indonesia itu rata-rata pemalas. Pemalas tapi ingin hidup enak. Pemalas tapi ingin hidup enak. Hidup nyaman-nyaman, terhormat, mulia, banyak harta bendanya. Pemalas tapi. Inilah bangsa-bangsa yang pemalas. Mengapa? Kata Syekh Ibnu Khaldun di dalam kitab Muqaddimahnya, bangsa yang tanahnya subur biasanya pemalas. Karena apa saja tumbuh, apa saja bisa dimakan. Sedangkan lautnya juga luas, bisa mencari ikan di lautan. Semua tanaman-tanaman ada, sehingga pemalas. Tetapi kita sebagai bangsa Indonesia tidak boleh seperti itu. Kita harus rajin-rajin, harus giat bekerja, harus rajin mencari ilmu. Semuanya harus giat agar kita tidak menjadi bangsa pemalas. Bangsa pemalas itu lebih suka menikmati, menjadi konsumen daripada menjadi produsen. Konsumen apa saja laku di Indonesia. Karena memang mentalnya orang Indonesia, jiwanya jiwa pemalas. Kurang adanya greget, kurang adanya semangat. Tapi ingin hidup enak, ingin hidup mulia, ingin hidup terhormat, tapi pemalas. Inilah yang akan menjadikan Belanda senang sehingga mempermainkan rakyat Indonesia. Kemudian yang kedua, mudah menjadi pengkhianat. Jadi bangsa Indonesia ini, ayolah jangan seperti itu. Jangan mudah menjadi pengkhianat. Mengapa kok mudah menjadi pengkhianat? Karena pemalas. Pemalas yang ingin hidup enak itu biasanya tidak betah menderita. Tidak akan betah menderita. Tidak akan betah hidup berproses. Inginnya hasil. Proses itu nggak suka. Oleh sebab itu mari kita ubah. Kita harus suka berproses. Kita harus suka berproses karena Allah Azza wa Jalla itu menilai proses manusia, bukan menuntut hasil. Hasil itu Allah Azza wa Jalla yang menentukan. Oleh sebab itu
Kalau manusia sudah terbiasa betah hidup menderita, maka dia tidak akan mudah menjadi pengkhianat. Tetapi kalau manusia itu sudah enggak betah hidup menderita sedikit saja, tidak betah, maka dia akan mudah berbelok berbalik mengkhianati bangsanya sendiri. Kemudian yang ketiga, bangsa Indonesia itu mudah hasad, iri dengki pada sesama. Sesama pedagang kain, iri dengki dengan sesama pedagang. Sesama pedagang sapi, iri dengki pada sesama pedagang sapi. Sesama guru bahkan iri dengki pada sesama guru. Sesama pejabat iri dengki pada sesama pejabat. Bahkan ustadz juga iri dengki sesama ustadz. Saling hujat sana sini, Masya Allah. Karena iri dengki, hasad. Orang Indonesia itu mudah sekali iri dengki. Dengan tetangganya iri dengki. Tetangganya punya ini punya itu, sakit hati, Masya Allah. Oleh sebab itu obati hati kita masing-masing. Kita harus menjadi orang yang rajin, yang semangat. Kita harus betah menderita, kita harus tahan berproses agar kita tidak mudah menjadi pengkhianat. Yang ketiga, kita harus membersihkan hati kita. Setiap sesama kita sukses, kita harus bangga. Karena apa? Minimal kita akan hidup mulia karena sesama kita hidupnya mulia. Kemudian yang keempat, bangsa Indonesia itu mudah diombang-ambing adu domba. Mengapa bangsa Indonesia mudah diombang-ambing adu domba? Karena faktor yang ke-1, kedua, ketiga, yaitu pemalas ingin hidup enak. Yang kedua, mudah menjadi pengkhianat. Yang ketiga, mudah hasad iri dengki pada sesama. Kalau sudah hasad iri dengki, maka Belanda pun akan sukses melancarkan programnya Divide et Impera. Adu domba diadu domba. Antara kerajaan satu dengan kerajaan lain saling rebutan. Kerajaan Mataram dipecah-pecah karena apa? Saling iri dengki. Akhirnya diadu domba, akhirnya pecah. Kerajaan Cirebon karena saling iri dengki, kemudian diadu domba, dipecah. Semua pendekar diadu domba. Semua jawara diadu domba karena hasad iri dengki. Sedangkan orang-orang Belanda yang ada di bumi Nusantara hidupnya enak, aman, nyaman, sentosa, sejahtera. Tinggal ongkang-ongkang, adu domba antar pendekar, antar jawara, pahlawan diadu domba dengan pengkhianat dan seterusnya. Inilah mental bangsa kita yang harus kita ubah. Yang pertama, kita harus rajin dalam apapun. Yang kedua, kita tidak boleh menjadi pengkhianat, harus cinta bangsa dan tanah air. Yang ketiga, tidak boleh kita mudah hasad iri dengki, hapus, hilangkan dari hati kita. Yang keempat, kita harus berilmu pengetahuan yang tinggi sehingga kita tidak mudah diombang-ambing dan tidak mudah diadu domba. Insya Allah Indonesia akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi negara yang maju dan religius.